Yakin bahwa Pak Prabowo adalah sosok yang mampu meneruskan capaian pemerintahan saat ini, kemajuan pemerintahan saat ini. Selama 2 tahun terakhir ini memang Mas Anies selalu stabil menempati posisi di 3 besar. Tapi ini semua tentunya masihlah sangat dinamis. Karena itu kami masih sangat optimis. Bagaimanapun sesuai dengan aspirasi yang kami serap di lapangan, di masyarakat, banyak yang menginginkan adanya perubahan. Pak Ganjar kan baru mulai berapa bulan. Kalau Pak Prabowo kan sudah di-endorse sudah berapa tahun yang lalu sudah deklarasi. Pak Anies sudah berapa lama deklarasi. Ganjar baru berapa hari. Pemilu Presiden 2024 masih sekitar 9 bulan ke depan. Namun aura persaingan dan rebutan dukungan sudah mulai dilakukan. Beragam cara dilakukan guna meningkatkan popularitas dan elektabilitas. 3 kandidat bakal calon presiden Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masih berada di 3 teratas terkait elektabilitas. Prabowo Subianto menduduki urutan pertama di survei Litbang Kompas yang dirilis hari ini. Disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Kedekatan Prabowo dengan Presiden Jokowi diduga menjadi salah satu faktor yang membuat elektabilitas Prabowo tinggi. Sementara elektabilitas Ganjar turun, diduga imbas penolakan dia terhadap timnas Israel U20 bermain di Indonesia. Namun Pilpres masih beberapa bulan. Masih ada waktu bagi para kandidat untuk mengubah peta dukungan jelang pemilihan. Ketepatan strategi dan kemampuan para kandidat mengambil hati calon pemilih bakal diuji. Dan inilah satu meja The Forum, adu kuat para kandidat. Dinamika politik dalam negeri kian sengit. Sejumlah orang yang dikabarkan akan ikut pemilihan presiden tahun 2024 mulai sibuk menggalang dukungan. Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan adalah 3 nama yang dikabarkan akan maju dan berkompetisi di Pilpres 2024 nanti. 3 nama ini selalu menduduki papan atas survei terkait popularitas dan elektabilitas. Hal ini dicermati oleh sejumlah lembaga survei seperti Litbang Kompas yang merilis survei elektabilitas terkini hari ini. Dalam survei elektabilitas Litbang Kompas periode 29 April hingga 10 Mei 2023, Prabowo Subianto berada di posisi pertama dengan 24,5%. Lalu Ganjar Pranowo di posisi kedua dengan 22,8% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan 13,6%. Tak hanya Litbang Kompas, survei yang dilakukan LSI Deni JA dan Indikator Politik Indonesia juga menempatkan Prabowo Subianto di posisi teratas menyalip Ganjar Pranowo. Elektabilitas Prabowo kembali naik tak lepas dari turunnya elektabilitas Ganjar Pranowo. Pernyataan Ganjar yang menolak kedatangan tim sepak bola Israel bermain di Piala Dunia U20 dituding sebagai penyebab melorotnya elektabilitas Ganjar. Selain itu, naiknya elektabilitas Prabowo juga disinyalir terjadi karena faktor efek Jokowi. Kedekatan Prabowo dengan Jokowi dianggap membuat para pendukung Jokowi yang semula ke Ganjar mengalihkan dukungan. Pemilihan presiden masih 9 bulan lagi, artinya segala kemungkinan masih bisa terjadi, termasuk bergesernya posisi. Adu kuat para kandidat itulah tema satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan ada Burhanuddin Muhtadi. Malam Mas Burhan, Malam, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Kemudian ada Eriko Sotarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan. Selamat malam, Bang Eriko. Assalamualaikum. Ada Mas Sudirman Said, anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Malam Mas Dirman. Di sebelah kiri ada Habibur Rahman dari Waketum Partai Gerindra, dan di ujung sebelah kiri ada ada Toto Suryaningtyas, peneliti senior Litbang Kompas. Malam, Mas Toto. Ya, saya akan coba mulai diskusi dari Toto. Toto, coba dijelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya survei terakhir yang dirilis Litbang Kompas, metodologi dan margin of error-nya sebenarnya berapa sih? Dan temuannya apa sebetulnya? Survei kami ini survei reguler yang sudah dilakukan sejak Oktober 2019. Metodologinya tatap muka di 38 provinsi. Jadi memang ada
penambahan sesuai dengan penambahan jumlah provinsi di Papua. Seluruh provinsi di Papua itu kita cover minimal 8 responden. Total responden kami 1.200. Kita mengcover kira-kira 200 kabupaten kota dengan kira-kira 300 kecamatan dan 300 kecamatan dan sekitar 300 RT RW. Jadi satu RT itu kita ambil 4 sampel. Jadi dari hasil survei kami ini, survei tatap muka yang kita lakukan di akhir bulan April dan awal Mei, ini kita mendapat hasil yang sebetulnya sudah kita perkirakan juga. Jadi bahwa elektabilitas dari Ganjar Pranowo pasti akan tertahan. Tertahan, bahkan setelah kita dapat hasilnya, ternyata dia hasilnya setback 1 tahun. Jadi kalau Apa tuh setback 1 tahun? Jadi mundur seperti kira-kira bulan Juni 2022. Jadi angka yang sekarang ada untuk elektabilitas Prabowo dan elektabilitas Ganjar itu hampir sama, hanya selisih 0,1-0,2 dengan situasi di Juni 2022. Tapi kan gini, kalau dari sisi elektabilitas Pak Prabowo kan naik cukup signifikan ya, hampir sekitar 6% atau 4% naik. Apa temuan dari peningkatan elektabilitas dari Pak Prabowo? Jadi kita harus juga melihat dalam perspektif, kalau dalam perspektif nilai bahwa sesama partai nasionalis itu sebetulnya sudah lama dibuat riset bahwa konstituen itu beralih di antara sesama partai nasionalis juga. Jadi ketika terjadi kekecewaan terhadap taruhlah pernyataan Ganjar Pranowo, ini pemilihnya juga lalu move. Kalau dari hitungan kami, kalau dari angka tinggal 63% dari total ya, itu yang tetap mendukung Ganjar sebagai presiden. Sementara 12,5% itu lari ke Prabowo, gara-gara U20. U20? Ya, sisanya memang lalu menjadi tidak tahu dan juga ada yang masih menunggu. Baik. Kita coba ke Burhan ya. Burhan, dari indikator politik apakah ada temuan yang sama dengan peningkatan elektabilitas dari Pak Prabowo? Ya, memang kami temukan pola yang sama seperti yang ditemukan oleh Litbang Kompas. Terutama sejak Maret 2023. Maret 2023. Itu ada pola di mana Pak Prabowo mengalami rebound. Sebelumnya sampai bulan Februari kami masih menemukan peringkat ketiga itu masih Pak Prabowo. Peringkat kedua masih Mas Anies. Nah, Mas Anies menyalip Pak Prabowo di November 2022. Kemudian Maret kembali disalip oleh Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya apa yang menjelaskan peningkatan elektabilitas Pak Prabowo, bahkan sampai akhirnya menyalip Ganjar Pranowo. Ada 2 penjelasannya ya dari data yang kami temukan. Yang pertama adalah endorsement Presiden Jokowi. Endorsement Presiden Jokowi. Kebetulan endorsement Presiden Jokowi itu memakai bahasa yang kalau istilah komunikasi low context. Low context. Jadi misalnya kata 2024 jatahnya Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo the next president 5 kali. Yang kedua selain endorsement itu? Dan yang kedua adalah blunder Ganjar Pranowo terkait dengan Piala Dunia U20. Ya. Jadi yang pertama dulu. Jadi kalau kita lihat endorsement Presiden Jokowi itu bersamaan dengan peningkatan approval Presiden Jokowi. Approval ratingnya naik. Terutama di bulan Maret itu ada peningkatan approval yang cukup tajam dibanding akhir 2022 dan itu memberi kabar baik buat capres yang diasosiasikan dengan Presiden Jokowi. Nah, ketika Mas Anies menyalip Pak Prabowo di November 2022, itu pada saat approval Pak Jokowi drop 6 poin. Ada korelasi ya? Ada korelasi. Nah, selain blunder tadi, blunder Piala Dunia U20, tetapi juga ada efek Presiden Jokowi yang memberikan dukungan bukan hanya ke Ganjar Pranowo, tapi juga ke Prabowo Subianto. Baik. Bung Habib, ini kan elektabilitas Pak Prabowo kan rebound ya, kalau istilahnya Mas Burhan ya. Habib melihatnya apa sebetulnya faktor yang membuat kemudian Pak Prabowo kemudian rebound sebetulnya? Ya, ada 2 hal ya. Yang pertama, Prabowo efek sendiri. Ya. Prabowo efek? Sendiri. Apa itu? Ya kan, kinerja beliau di Menhan ya, yang sangat maksimal dan itu terbukti dari hampir semua lembaga survei. Menyampaikan mengabarkan beliau menteri dengan kinerja terbaik. Pos Menhan juga cocok ya dengan situasi saat ini, di mana di tingkat global ada masalah yang menarik perhatian. Geopolitik. Ada perang Ukraina Rusia, ada ketegangan Amerika China, Laut Cina Selatan dan lain sebagainya.
Nah, yang satu Prabowo efek itu, yang kedua Jokowi efek. Jokowi efek. Jadi bergabunglah antara Prabowo dan dua Jokowi efek yang besar, Prabowo efek, Jokowi efek. Memang Pak Jokowi tidak pernah secara resmi formal menyampaikan dukungan kepada Pak Prabowo, tapi kita melihat publik memahami gestur politik Pak Jokowi. Oke. Ya. Gestur itu terlihat dari berbagai macam event, ya. Mulai dari yang disampaikan di ulang tahun Perindo, aktivitas bersama di 3 kota, yang terbaru bahkan setelah musra, di mana musra tersebut tidak secara tegas menyampaikan adanya dukungan ke Ganjar seorang. Ya. Setelah musra beliau nyebur bareng itu yang di mana nanam mangrove itu. Nanam mangrove ya, itu yang jadi menarik perhatian ya. Oke, baik, sebentar. Pak Bik, saya ke Bung Eriko dulu. Bung Eriko, saya udah menduga ini Mas. Ya, gini, artinya gini, Pak Jokowi itu kan juga kader PDIP. Iya, betul. Ya. Lalu kemudian tadi kan ada faktor Jokowi efek yang juga mempengaruhi kepada Pak Prabowo. Kenapa Jokowi efek itu larinya kepada Pak Prabowo bukan kepada Mas Ganjar? Begini Mas Budiman, saya enggak tahu nih apakah ini kesengajaan hari ini ya. Kesengajaan siapa? Nah, undangan ke saya nih, saya ngitungnya gini. Apa? Ini kan dari 21 April sampai sekarang, itu 33 hari Mas Budiman. Terus apa artinya? Lah, saya nggak tahu, 33 ini 2 kali 3 loh. Artinya Terus apa? PDI Perjuangan tapi 2 kali 33. Udahlah ya. Tapi pertanyaan gue bukan itu, Jokowi tadi efek tadi. Nah, simpel saja. Pak Mas Ganjar nih dideklarasikan oleh Ibu Mega 21 April. 33 hari. Oke, baru Ya 33 hari. Baru 33 hari mengunjungi Indonesia baru 6 provinsi. Ini data yang ada ini. Oke. Nah, kalau Pak Prabowo kita harus jujur menyampaikan sudah 20 provinsi dan sudah jauh lebih lama. Oke. Nah, ini juga apapun dinilai oleh masyarakat. Oke. Dan jangan lupa Mas Toto, tadi hasil survei tanggal berapa? 30 April sampai 10 Mei kan? Ya. Nah, itu baru berapa hari? Nah, kita juga harus jujur mengakui, ini kan proses ini masih berjalan. Itu satu. Oke. Kedua, saya juga harus menyampaikan apa adanya. Saya setuju dengan Adinda Habibur Rahman bahwa sebagai menteri di di panggungnya kabinet besar, saya, magnetnya besar. coba pikir Mas Budiman, adakah di negara lain seunik Indonesia mantan kompetitor 2 kali. bisa menjadi sama-sama duduk di dalam satu pemerintahan yang sama? Oke. Nah, apakah efek positifnya ini? Tentu kami menilainya juga sebagai kader PDI Perjuangan, Pak Jokowi. Kami menilai positifnya apa? Bahwa ini tidak ada hal apa-apa lagi nanti untuk di 2024. Oke. Jadi siapa? Jadi kalau Jokowi endorse Pak Prabowo masuk akal gitu ya? Loh, sebagai menteri. Sebagai menteri. Sebagai bagian dari kabinet. Jadi memang Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo? Loh, sekarang saya tanya, di mana ada negara kompetitor bisa diajak menjadi satu bersama-sama di pemerintahan? Oke, Nah, itu kan baik, satu keberanian baik, Pak Jokowi. oke lah ya. Kita tanya kepada Mas Sudirman dulu. Tapi Mas Sudirman, ini kan kalau lihat hasil Ya. survei, termasuk survei dari Indikator Politik Indonesia, ini kan surveinya Mas Anies Baswedan kan relatif stagnan ya. Sebetulnya apa sih dan strategi dan kenapa itu bisa stagnan? Tapi jawaban Mas Sudirman setelah jeda berikut ini.
jaga kegembiraannya. Iya. Bahwa ini persaingan tapi riang gembira ya Pak. Gini, pertama saya ingin menyampaikan bahwa apapun hasil dari survei itu kami mensyukuri. Oke. Mensyukuri karena bagi Anies Baswedan itu posisi yang tidak mudah. Kita membaca berita di mana-mana bahwa terjadi satu upaya-upaya menghalangi, jegal, menyetop dan sebagainya. Tapi dalam keterbatasan itu tetap mengalami kenaikan. Jadi kita tidak melihat stagnan tapi satu progres. Ya, oke. Yang kedua, memang dalam beberapa waktu ini kan Pak Anies memilih, terutama selama puasa itu kan beliau tirakat istilahnya, masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa untuk lebih banyak mendengar dan event-event publik betul-betul dikurangi. Jadi kalau terlihat dalam angka itu tidak ada progres yang signifikan, saya kira kita bisa mengerti. Dan tadi kan pengantarnya Mas Budiman mengatakan semuanya bisa terjadi, semua bisa terjadi perubahan konstelasi politik. Jadi kita melihatnya dingin saja. Bagaimanapun survei adalah salah satu cermin dari apa namanya kinerja kita dan kita gunakan sebagai evaluasi. Tapi secara keseluruhan kita bersyukur karena suasana di dalam koalisi maupun apa namanya penerimaan masyarakat makin hari makin kelihatan kuat dan kita bersama-sama dengan Mas Ganjar, dengan Pak Prabowo ingin mewarnai kontestasi ini dengan kegembiraan. Dengan kegembiraan dan dengan gagasan. Betul, seperti itu. Oke, baik. Kita coba lihat terlebih dahulu ya bagaimana sebenarnya pergerakan dari bakal calon presiden berdasarkan hasil survei dari Litbang Kompas. Ya, bisa ditampilkan kalau pada bulan Oktober 2022 itu Ganjar Pranowo pada angka 23,2, Prabowo Subianto di angka 17,6 dan Anies Baswedan di angka 16,5. Itu Oktober. Lalu kemudian ketika menginjak pada bulan Januari 2023 itu Ganjar Pranowo di angka 25,3, Prabowo Subianto 18,1, Mas Anies Baswedan pada angka 13,1. Selanjutnya yang terakhir yang dirilis pada hari ini oleh Litbang Kompas adalah di Mei 2023. Ini Pak Prabowo sudah nyalip ya 24,5%, Ganjar Pranowo di angka 22,8 dan Anies Baswedan di angka 13,6. Mas Toto yang bikin survei, saya tanya terlebih dahulu. Ini pergeserannya kenapa terjadi sebetulnya? Pada bulan Oktober Januari masih Mas Ganjar dan kemudian pada Mei Pak Prabowo. Pergeserannya tadi yang kami sampaikan, ada drama yang paling besar, drama U20. Drama U20? Ya. Yang kedua juga yang disampaikan Mas Burhanuddin tadi, memang soal dalam tanda petik sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tetapi mungkin menarik tadi menggarisbawahi lagi tentang elektabilitas Anies Baswedan. Pak Anies itu sebetulnya kandidat yang sudah punya elektabilitas cukup tinggi di awal pemerintahan ini. Di awal pemerintahan? Ya, di awal periode kedua Pak Jokowi. Jadi di Oktober 2019, elektabilitas beliau itu sudah 8,7. Elektabilitas Ganjar itu baru 1,8. Elektabilitas Prabowo sudah 14, sekian, 14,3. Artinya modal dasar dari Pak Anies itu sebenarnya sudah cukup tinggi, separuh dari yang sekarang ada. Nah, bagaimana perjalanan dia kemudian bisa relatif stagnan dibandingkan kandidat yang lain? Ini kalau menurut saya tidak hanya bisa dilihat dari kiprah dari Pak Anies sendiri, tetapi justru kita lihat dari mesin politik yang ada di balik Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto itu sendiri. Sehingga dia, kalau kita lihat di dalam dinamika-dinamika di medsos, kami juga punya beberapa yang periset yang meriset tentang pembicaraan di medsos, kita bisa lihat bagaimana memang pembicaraan tentang Pak Anies ini memang senantiasa dalam tanda petik memang tertekan ya oleh mesin politik dari Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Jadi tergambar. Jadi apa yang tergambar dari hasil survei kuantitatif sebetulnya juga ada juga pendekatan dari analisis medsos yang menunjukkan pola yang sama. Baik. Coba kita lihat terlebih dahulu ya. Hasil Litbang Kompas juga telah mencoba mensimulasikan seandainya adalah dua nama atau head to head ya. Prabowo juga lebih dominan perolehannya, bahkan kalau dibandingkan dengan Mas Ganjar Pranowo itu Pak Prabowo udah unggul. Nah kembali lagi Toto, jadi ini hasilnya bisa dibaca apa? Hasil hampir dalam semua head to head gitu kan Pak Prabowo mengungguli baik Mas Ganjar baik Mas Anies sebetulnya. Prabowo punya basis massa yang
Yang lebih firm karena dia sudah beberapa kali pemilu dan kita bisa lihat misalnya dari pertanyaan tentang kepuasan saja, kepuasan tentang kinerja pemerintahan itu antara pemilih Jokowi dengan pemilih Prabowo itu sampai dengan hari ini itu tidak pernah bertemu. Jadi dia selalu menjauh bahkan di survei yang terakhir kepuasan terhadap Jokowi terhadap kinerja pemerintah untuk pemilih Jokowi itu 84%, sementara pemilih Prabowo atau non Jokowi itu hanya 45%. Jadi semacam diametral apa yang dilakukan oleh itu lalu dinegasi. Nah, kalau kita lihat di dalam angka kenapa Prabowo unggul, sebetulnya unggulnya juga berbeda terhadap Ganjar, unggulnya hanya unggul tipis sebetulnya dalam margin of error ya. Masih di dalam margin of error hanya selisih 2,2. Tetapi kalau terhadap Anies memang agak lebar. Ya. Oke, baik. Mas Burhan, kalau dari temuan dari indikator politik Indonesia kalau dalam baca head to head 3 calon itu seperti apa gambarannya? Ya sama, di bulan April kita punya simulasi head to head. Pak Prabowo unggul ketika lawannya di runoff, kalau misalnya keduanya lolos, baik melawan Ganjar maupun melawan Anies. Jadi sebenarnya cuma bedanya begini, kalau di survei kami itu kan di banyak nama itu Ganjar masih unggul sebenarnya. Dalam banyak nama ya? Tapi ketika dikerucutkan, misalnya dari 34, 20 nama, kemudian dikerucutkan semakin mengecil, itu kemampuan Mas Ganjar untuk menarik dukungan dari pendukung calon-calon presiden lain yang kita take out dalam simulasi yang mengerucut, itu kurang. Itu lebih bagus kemampuan Pak Prabowo sama Mas Anies. Misalnya, di 19 nama, itu Mas Anies hanya dapat 15%. Tapi ketika di simulasi 3 nama, Mas Anies meloncat jadi 22%. Jadi nambahnya 7%. Kemudian Pak Prabowo di simulasi 19 nama, itu hanya dapat kurang lebih sekitar 25%. Tapi ketika di 3 nama naik jadi 34,8%. Mas Ganjar naik juga dari 29 ke 34, hanya nambah 5%. Nah pertanyaannya, kenapa Mas Ganjar kemampuan untuk menarik dukungan dari capres yang lain agak kurang kuat dibanding Pak Prabowo sama Mas Anies. Nah ini pertanyaan yang menurut saya perlu harus menjadi dijawab, semacam evaluasi baik. Buat tim Mas Ganjar. Mas Habib, jadi kalau tadi kan menyebutkan ada Prabowo efek, ada kemudian Jokowi efek ya, yang kemudian ikut mendongkrak ya elektabilitas dari Pak Prabowo. Mana sih yang sebenarnya lebih dominan? Apakah kemudian Jokowi efek atau Prabowo efek? Keduanya bersinergi menurut saya. Bersinergi. Ya, karena jadi Prabowo efek kan terkait kinerja, Jokowi efek terkait apa yang dibaca publik soal gestur politik, kedekatan. Bukan hanya itu, tadi saya mau lanjutkan sebetulnya, karena kedekatan itu publik menjadi yakin bahwa sosok yang bisa meneruskan, ya kan, legacy capaian prestasi Pak Jokowi ini Pak Prabowo. Kan orang kalau mau meneruskan itu ya pemahaman publik ya, yang itu adalah yang di sekitar situ, yang tahu tantangannya pemerintahan saat ini, yang tahu masalah-masalahnya pemerintahan saat ini, sehingga publik kan 80% hampir approval rating terhadap Pak Jokowi. Sehingga masuk akal ketika Pak Prabowo dekat secara banyak gestur politik yang menunjukkan kedekatan, dan memang de facto publik memahami Pak Prabowo orang bekerja bersama Pak Jokowi di sekitar Pak Jokowi, maka itu dia saya bilang antara kinerja dan kedekatan tersebut bersinergi. Chemistry cocok ya. Ya, meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo. Oke, baik. Kalau Mas Dirman ini kan pertarungan makin sengit dan waktu mungkin masih 9 bulan sih. Apa sih strategi yang akan dijalankan oleh koalisi perubahan untuk meningkatkan dan meribonkan Anies lebih ke atas? Saya kan nonton badminton itu di kanan gitu kan. yang wasit sebetulnya Prabowo dan Ganjar. Kita nyelip di tengah lah. Ya di tengah lah. Jadi pertama gini, ada satu putaran yang disebut putaran psikologi masyarakat kan, kalau sudah 2 periode dengan langgam yang sama, itu optimis bahwa pada waktunya orang akan melihat yang baru. Dan itulah ruang kita barangkali kalau Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu kan mengibarkan satu tema sama, melanjutkan. Kita ingin melakukan perbaikan itu. Dan kami yakin bahwa perbaikan itu ruangannya selalu terbuka. Bukan berarti Pak Jokowi bermasalah, tidak. Tapi memang setiap kali ada pemilu, inilah ruangan untuk melakukan perbaikan. Change and continuity. Betul. Jadi itu yang akan kita tawarkan, dan karena itu berkali-kali kita mengatakan yang kita sodorkan adalah gagasan, bukan sekedar ini sebetulnya saya juga ingin komen gitu ya.
sejak awal kita melalui proses pemilu ini seperti yang mengemuka adalah angka-angka survei. Angka-angka survei. Tapi kita tidak pernah punya ruang yang cukup untuk membahas gagasannya Pak Prabowo apa, gagasannya Mas Ganjar apa, gagasannya Mas Ganjar apa. Jadi rasanya kita perlu dorong untuk melengkapi angka survei ini, apa yang bisa kita hadirkan pada masyarakat. Mulai orang itu menggagas, bahkan mungkin surveinya diperdalam, tidak sekedar angka, tapi juga bagaimana pandangan masyarakat terhadap strategi pertanian, pangan dan sebagainya. Jadi ini yang mau kita dorong dan kami yakin sekali bahwa in time pada waktunya, walaupun tadi dikatakan kita mulai dengan 8% terus kita steady ya, ada juga kenaikan sedikit, tapi kita berharap bahwa secara perlahan kenaikan itu akan sampai pada satu traction yang pada waktunya akan baik bagi Anies lah kira-kira. Tapi yang pasti Mas Anies akan menawarkan sebuah gagasan-gagasan terhadap Republik ini untuk memperbaiki kondisi Republik. Itu kan sudah jadi karakter Pak Anies sejak awal ya. Bahkan ketika jadi gubernur pun yang ditawarkan selalu apa yang bisa dilakukan untuk rakyat Jakarta dan sebagainya. Jadi di samping memang selalu pola pikiran demikian, tapi juga track record-nya kan sudah membuktikan bahwa selama di Jakarta banyak sekali perubahan yang dinikmati oleh masyarakat. Jadi dua hal ini saya kira akan menjadi tawaran kita pada publik lah. Oke, baik. Bung Eriko, ini kan Jokowi efek dianggap sebagai faktor yang cukup determinan ya untuk menentukan. Tadi Mas Burhan, baik Totok mengatakan bahwa akan sangat mempengaruhi. Tapi kan kelihatan Pak Jokowi dibaca lebih condong kepada Pak Prabowo. Ini akan menjadi ganjalan bagi Mas Ganjar dan PDIP. Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini aja ya. Sudah saya duga itu.
Panggung politik tanah air makin memanas. Litbang Kompas merilis hasil survei elektabilitas calon presiden. Prabowo Subianto di posisi pertama, kedua Ganjar Pranowo, dan ketiga Anies Baswedan. Seperti apa strategi yang disiapkan para baca pres di tengah persaingan? Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Saya ke Eriko Sotarduga. Ini kan Pak Jokowi kan runtang-runtung dengan Pak Prabowo terus. Dan dalam bahasa Burhan tadi low context endorse kepada Pak Prabowo gitu. Ini menurut Anda yang menjadi faktor kemudian Pak Prabowo bisa nyalip Mas Ganjar? Begini Mas Budiman, tidak bisa dipungkiri bahwa konsep yang namanya meneruskan dari legasi Pak Jokowi itu memang berarti. Dari hasil survei kan sebenarnya tingkat kepuasan pada Pak Jokowi sungguh signifikan ya. Artinya ini sangat tinggi. Dan kalau ini kita melihat, coba nanti mungkin Mas Toto sama Mas Burhanuddin bisa menyampaikan. Nah kalau ini dibagi, sebenarnya persis betul loh. Artinya di mana yang diarahkan Pak Jokowi itu kepada Pak Prabowo atau kepada Mas Ganjar. Dan kalau dilihat hasil surveinya kan perbedaannya tidak terlalu signifikan, masih dalam margin of error. Nah inilah yang dilihat ke depan ini. Pendukungan kemana sebenarnya dari Pak Jokowi. Tentu itu yang dilihat oleh masyarakat. Kalau kami di PDI Perjuangan ya jelas-jelas aja subjektif pasti melihat bahwa Pak Jokowi mendukung Mas Ganjar. Kenapa? Sama-sama sampai bahkan sholat id. Nah kalau itu lagi tidak dipercaya, saya nggak tahu mau mengatakan apa lagi. Tetapi kan sah-sah saja kalau masyarakat menilai dalam proses ini tentu ini ada pilihan-pilihan, bahwa ada keberpihakan dan sangat wajar. Karena kenapa? Ini kan satu pemerintahan, di mana juga kalau dilihat secara jernih, Mas Budiman, ini kita bisa kaji. Sebagai Mas Ganjar sebagai gubernur kan punya keterbatasan, tidak mungkin Mas Burhanuddin setiap hari bisa melakukan tugasnya keliling seluruh Indonesia, itu pasti. Nah, sebagai Menteri Pertahanan, Bung Habibur Rahman tentu bisa lebih berjalan ke daerah-daerah. Dan itu satu hal yang sangat positif juga. Tapi dalam proses ini nanti, ini masih panjang loh Mas Budi. Masih panjang, 9 bulan ya? Ini 1-2 bulan ini, lihat nanti ya. Ini akan terkonsolidasi. Kan kita sering membahas itu di sini dan itu terjadi gitu. 1-2 bulan ini akan terjadi konsolidasi, katakan menggatuk-gatukkan dengan cawapres. Nah ini sangat menarik ini. Kalau dulu katakan cawapres belum tentu menjadi salah satu faktor yang katakan kalau minjem istilah dari pengamat game changer. Ini bisa saja Mas dalam 1-2 bulan nih. Nah inilah tugas Mas Burhanuddin, tugas Mas Toto nanti mensurvei seperti apa kalau ini dipasangkan. Dan masyarakat akan melihat, oh ini yang lebih cocok. Ini belum tentu cocok. Ini bisa bersama-sama meneruskan legasi Pak Jokowi. Seperti itu. Bung Burhan, tadi kan Bung Eriko mengatakan ada satu faktor, yaitu faktor calon wakil presiden yang akan sangat menentukan. Temuan Anda seperti apa sebetulnya? Ya, kalau kita lihat berdasarkan banyak simulasi, termasuk simulasi pasangan, sebenarnya cawapres ini menjadi menentukan karena selisih antar capres, terutama di top 3, itu tipis. Jadi kalau selisih tipis secara marginal effect, satu suara kan jadi penting. Nah kalau kita lihat memang nama-nama cawapres yang muncul, itu ada perubahan dinamika juga. Di survei terakhir kami, Sandiaga menyalip Ridwan Kamil. Sebelumnya Ridwan Kamil berada di peringkat pertama sebagai top of mind cawapres di mata publik. Kemudian Erick Thohir naik sedikit. Surveinya sebelum Timnas menggondol emas ya. Kemudian AHY turun. Mahfud MD menyodok di peringkat keempat. Nah mungkin ada beberapa event yang membuat Mahfud MD mendapatkan semacam momentum. Tapi poin saya, dinamika di tingkat capres itu juga tidak kalah dinamisnya kalau kita bandingkan dengan dinamika elektoral di tingkat cawapres. Tapi pendek, mungkin nggak yang terjadi adalah Prabowo Ganjar? Kalau melihat begini, apapun dalam politik kan kita mungkin tidak bisa tutup kemungkinannya ya. Hanya satu di mana politik tidak bisa melakukan, yaitu membangkitkan orang mati. Di luar itu semua. Cuma poin saya, per hari ini bagaimanapun kita punya minimal 3 capres, dan bisa saja menjadi 4. Baik. Tapi bisa juga mengerucut menjadi 2 lagi. Jadi apapun bisa. Asal jangan 1 ya. Mas Toto, ini kan cawapres akan menjadi faktor yang ikut menentukan. Tapi kalau dari temuan Litbang Kompas soal loyalitas pemilih ya, pemilih terhadap pendukungnya Mas Anies, pendukungnya Mas Ganjar, pendukungnya Pak Prabowo, itu seperti apa peta bacaannya gimana?
Loyalitas ketiga capresnya sebenarnya relatif sama ya, masih relatif ada di rentang margin ya. Cuman karakternya yang berbeda. Misalnya loyalitas ya karena pemilihnya juga karakternya beda. Misalnya Ganjar itu kekuatannya lebih banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian lebih banyak di kelompok usia generasi Y misalnya. Beda dengan misalnya Prabowo, di mana loyalisnya lebih banyak ada di wilayah luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Sama juga dengan Pak Anies, misalnya loyalisnya lebih banyak ternyata misalnya dari kelompok usia kategori berpendidikan tinggi. Kemudian juga Prabowo lebih banyak loyalisnya ternyata ada di kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Tapi secara umum ternyata relatif sama, 53-55%, sementara yang tidak loyal ada sekitar 40-an 5%. Oke, Mas Habib, ini kan kalau lihat baca surveinya Litbang Kompas, loyalitasnya kan sebenarnya sama ya, 50%-an lah. Anda faktor apa yang bisa menjaga agar loyalitas Pak Prabowo itu tidak swing pindah ke tempat yang lain sebetulnya? Saya pikir kalau loyalitas pemilih Pak Prabowo teruji ya, karena kan Pak Prabowo bukan sekali ini ikut pilpres ya. Berpengalaman ya? Berpengalaman, sempat turun di awal pemerintahan Pak Jokowi, tapi karena beliau mampu membuktikan bahwa bergabung dengan Pak Jokowi itu demi kebaikan bangsa dan negara, justru kembali lagi pendukung-pendukung yang sempat dikatakan tadinya meninggalkan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo itu kan orang yang nggak bisa acting lah. Nggak bisa acting? Iya, nggak bisa, mohon maaf ya. Pencitraan gitu? Untuk menjaga loyalitas dia harus melakukan apa? Orangnya genuine sekali. Oke. Justru itu senjata beliau ya kalau saya lihat ya. Apa adanya lah ya? Apa adanya, sikap beliau yang apa adanya, itulah yang justru menarik. Kenapa? Saya baca kalau nggak salah generasi Z itu ke Pak Prabowo. Oke. Ya kan? Karena memang generasi Z suka ya, nggak suka diatur-atur, di kamuflase, ada orang berakting begini untuk menarik perhatian, nggak suka mereka. Mereka suka tokoh sosok yang apa adanya, ya, yang genuine seperti Pak Prabowo. Kalau dari pendukungnya Mas Anies, Mas Dirman, itu kira-kira gimana tingkat loyalitas dari pendukung Mas Anies sebagai pendatang baru lah dalam konteks Pak Prabowo kan udah hampir 4 kali gitu. Sedikit komen soal jumlah calon. Saya kira yang membuat kita ini rukun gitu ya. Adem itu karena memang kita menyongsong calon yang banyak. Gitu. Calon yang banyak. Dan semakin banyak calon semakin baik karena kita punya kesempatan untuk memilih yang terbaik. Nah mengenai tadi pendukung loyal saya kira sudah dijelaskan Mas Toto. Kita menyadari itu dan kita yakin bahwa jumlah orang yang berpendidikan tadi itu makin hari makin besar. Artinya yang punya kesadaran itu makin hari makin besar. Mengenai generasi yang disebut milenial itu kan mereka punya karakter antara lain nomor satu, mereka menghargai makna gitu ya. Makna. Jadi tidak sekedar hura-hura tapi juga memahami makna. Yang kedua dia punya kebebasan berekspresi. Yang ketiga dia punya kemandirian gitu ya. Tapi mereka juga punya concern soal tempat tinggal, soal kesehatan kekerasan seksual, soal climate change segala macam. Itu adalah tema-tema yang selama ini diketengahkan oleh Mas Anies. Dan saya kira dalam waktu yang cukup nanti ke depan itu ceruk itu akan makin lebar. Kami tadi sore kedatangan sejumlah anak muda, mantan ketua BEM, mereka bergerak sendiri untuk menggarap rekan-rekannya supaya membudayakan namanya politik gagasan. Dan ini satu perkembangan baik saya kira. Karena itu tadi kita ingin terus memperlebar ceruk yang di tengah. Yang tadi disebut yang loyal memang sudah 55% lebih. Nah kita tinggal menambah yang baru dan saya kira kita yakin masih punya waktu untuk menuju ke sana. Oke, Bung Eriko, gimana loyalitas dan merawat loyalitas dari pemilihnya Mas Ganjar dan kadang ada interseksinya juga dengan PDIP, itu gimana merawat itu sendiri? Ya, jadi begini, masyarakat sekarang memang dengan sosial media, dengan televisi, dengan segala hal in media ini memang sangat mudah untuk berinteraksi, sangat mudah untuk melihat, sangat mudah untuk menilai dan menurut saya, Mas Budiman, masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas, sangat dewasa dalam hal ini. Coba perhatikan pergerakan dari tadi hasil survei Mas Toto dari Litbang Kompas, itu pergerakan itu sangat dinamis. Sangat dinamis. Tetapi juga tadi kan konsep yang saya katakan legacy untuk meneruskan itu, ternyata itu betul-betul hampir dibagi dua oleh Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Nah begitu juga terhadap pemilih-pemilih ini. Tadi kalau kita melihat seperti generasi Z, itu benar-benar generasi yang sangat paham akan teknologi, sangat menguasai yang namanya gadget. Tapi kita juga jangan lupa loh Mas
Mas Budiman, jangan lupa bahwa generasi Z sebagian besar belum bisa memilih di tahun 2024. Nah ini juga menjadi salah satu kena. Nah kalau di kami, bagaimana Mas Ganjar ini bisa diperkenalkan konsep gagasannya seperti apa, kemudian bisa dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia dan bisa juga dapat mudah diakses melalui teknologi ini. Nah, di sini nanti proses ini akan berjalan, di mana dilihat oleh generasi-generasi muda maupun pemilih-pemilih baru ini untuk mereka nanti supaya apa? Supaya mereka juga mau datang ke TPS. Permasalahan kita, Mas Budiman, kita belum bisa memilih melalui teknologi. Ya, harus datang ke DPR TPS. ajukan dong e-vote. Nah, ini kan by proses juga semua. Loh, kan kita tidak bisa sama-sama Mas Habibur Rahman juga. Nah, tapi apa yang menarik bahwa kontestasi kali ini Pak Sudirman, begitu juga Mas Habibur Rahman, lihatlah. Kita akan berusaha sedapat mungkin untuk mengadu gagasan dengan riang gembira dan melibatkan masyarakat. Tapi kadang-kadang lupa loh Mas Budiman, yang milih ini masyarakat loh nanti, bukan, bukan di saya, kita kan? di sini kan. Tapi gini, saya tanya ke Mas Burhan lah. Mas Burhan ini kan safari-safari politik kan ramai ya. Pak Prabowo kan sangat ya menyambangi purnawirawan, menyambangi ke semua. Mas Ganjar juga turun ke bawah, Mas Anies juga turun ke bawah. Seberapa efektif sih sebetulnya konsolidasi itu akan mempengaruhi elektabilitas? Tapi analisisnya setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Mas Burhanuddin Muhtadi, safari politik pergerakan 3 baca pres ini seberapa signifikan dia akan bisa mendongkrak elektabilitasnya sebetulnya? Saya agak ragu ya, safari ini punya dampak elektoral yang signifikan. Karena kalau misalnya satu capres turun ke satu daerah, itu kan pasti punya keterbatasan untuk bisa menemui masyarakat secara langsung. Jadi yang menentukan lagi-lagi adalah opini. Dan opini itu didrive melalui 2 instrumen, media massa, baik yang konvensional maupun media sosial. Nah pada titik itu, saya justru mengharapkan pertarungan 9 bulan ke depan, itu lebih banyak ditarik ke arah pertarungan gagasan. Pertarungan program. Nah ini yang kurang. Yang kita tangkap selama beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir adalah capres itu sibuk dengan gimmick. Kita perlu menarik mereka dengan bantuan media massa untuk menyodorkan proposal kebijakan macam apa yang akan mereka tawarkan kalau misalnya mereka diberi amanah sebagai capres atau cawapres. Pertarungan semacam ini akan jauh lebih mencerdaskan, produktif, dan akan menjauhkan dari politik primordial. Baik, Mas Toto. Toto, jadi kalau tadi Burhan mengatakan adalah safari tidak terlalu mempengaruhi, tapi gagasan yang harusnya diproduksi untuk memperbaiki kondisi ini, kalau temuan Litbang Kompas seperti apa? Ini titik di mana originalitas dari masing-masing kandidat ini sekarang semakin menguat karena segmentasinya juga sudah semakin jelas. Di mana misalnya kalau sebelumnya Ganjar Pranowo belum didukung oleh partai, sekarang resmi didukung misalnya. Jadi masing-masing kandidat sekarang sudah mulai menemukan originalitasnya di mana masyarakat lalu bisa memilih, menyesuaikan dengan aras politiknya masing-masing. Nah harapannya bahwa di dalam ketiga kandidat ini, masing-masing aras politik yang ada di masyarakat, nasionalis Soekarnois misalnya, kemudian nasionalis ala Gerindra, kemudian juga Partai Islam, itu mendapat wadahnya. Sehingga hasrat politik yang ada di masyarakat ini pada akhirnya bisa ditampung oleh kandidat yang baik, Bung Habib. Jadi 9 bulan ke depan, dan tadi ada ditantang untuk gagasan, apa yang akan dikerjakan oleh timnya Pak Prabowo dan Pak Prabowo sendiri sebelumnya? Justru yang disampaikan Pak Burhan ya Mas Toto itu justru yang memang selama ini sudah dan banyak dilakukan Pak Prabowo. Pak Prabowo kemanapun selalu bicara gagasan-gagasan besar. Ya, saya banyak mendampingi beliau ketemu tokoh-tokoh. Ketemu tokoh-tokoh bukan sekedar soal dukung-mendukung, tapi soal gagasan bagaimana. Ya sebagaimana yang beliau sampaikan terus, sebetulnya tiap doorstop pun selalu Indonesia saat ini situasi yang cukup rumit di internasional, bagaimana kita harus memproteksi kepentingan bangsa dan negara dalam konteks SDM, ya kan, bagaimana beliau memuji dan bertekad meneruskan kebijakan Pak Jokowi, misalnya soal nikel dan lain sebagainya, itu yang dilakukan. Bahkan karena dianggap terlalu banyak gagasan, banyak juga teman-teman konsultan dan lain sebagainya datang kita ngomong, wah Pak Prabowo itu kekurangan gimmick. Nah itulah kekurangan Pak Prabowo. Nggak bisa gimmick beliau. Gitu. Baik Mas Dirman, jadi 9 bulan ke depan apa yang mau dikerjakan oleh Mas Anies dan tim? Saya kira politik gagasan itu trademarknya Mas Anies sejak awal. Dan itu yang akan kita teruskan, ketemu dengan tokoh-tokoh, ketemu anak muda, ketemu kader partai dan sebagainya. Dan ada satu harapan nih Mas, kalau Pak Jokowi, Pak Presiden itu juga membagi sawapnya tidak hanya kepada Mas Ganjar dan Pak Prabowo, saya kira baik. Artinya apa? Netralitas itu penting. Dibutuhkan. Supaya ketiga kandidat ini punya ruang gerak yang sama dan menampilkan permainan yang bermutu gitu. Dan saya yakin sekali ya kalau tiga-tiga kita ini bersepakat untuk menawarkan gagasan terbaik, maka siapapun yang terpilih adalah yang terbaik bagi Indonesia. Dan itu menjadi tidak penting. Walaupun tentu saja masing-masing kita adalah akan berjuang maksimal untuk memenangkan apa yang kita perjuangkan. Bung Eriko? Mas Budiman, dari pengalaman kami tidak bisa dipungkiri darat, laut, udara juga penting. Artinya begini, kita harus real saja. Darat ini juga konsolidasi di partai, relawan terhadap masyarakat. Itu juga penting. Tidak semuanya juga bisa lewat media massa saja meyakinkan masyarakat itu tadi. Nah kedua, betul lewat media massa, lewat udara juga penting. Tetapi gagasan-gagasan ini juga harus dirangkum bahwa sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensil, bukan sistem parlementer, Mas Budiman. Nah ini juga sekaligus pembelajaran bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam hal ini. Karena sekali lagi, nanti yang milih ini masyarakat. Yang milih ini bukan lagi kita, sekali lagi sangat mengapresiasi survei, tapi akhirnya kan masyarakat yang akan